Alkisah di sebuah planet, terdapat sebuah kerajaan bernama Motherworld yang dipimpin oleh keluarga kerajaan secara turun-temurun selama ribuan tahun. Sang raja terakhir memutus kedamaian Motherworld dengan mulai menjajah planet lain. Hingga suatu saat seorang pengkhianat membunuh sang raja dan ratu sehingga garis keturunan pun terputus. Planet jajahan mulai bangkit dan merencanakan pemberontakan. Seorang senator bernama Balisarius memanfaatkan kesempatan untuk merebut tahta. Ia mengirimkan pasukan paling kejam untuk membantai para pemberontak yang dikenal dengan sebutan Rebel Moon. Di sebuah planet bernama Veld, seorang perempuan bernama Cora terlihat sedang sibuk membajak sawah menggunakan hewan planet yang disebut dengan Uraki. Tak lama seorang lelaki bernama Goner mengundang Cora untuk mendatangi pesta yang diadakan di kediaman kepala desa karena salah satu pemburu handal bernama Dan berhasil memburu rusa yang sangat besar. Malam itu semua orang yang berpesta menikmati daging buruan Dan dan mereka begitu bahagia karena hasil panen mereka tahun ini sangat melimpah. Disinilah kita bisa melihat bahwa Dan tertarik pada Cora, bahkan ayah Cora sendiri berniat menjodohkan putrinya dengan Dan. Dengan menikahkan Cora dengan penduduk asli planet Veld, ia ingin menjadikan Cora sebagai penduduk resmi planet tersebut, di mana nampaknya Cora merasa keberatan dengan ide ayahnya. Sepertinya Cora memiliki trauma masa lalu yang menjadikannya enggan untuk membangun rumah tangga. Keesokan harinya Cora menebar benih gandum bersama temannya yaitu Sam. Hingga tak lama Cora melihat pesawat perang mendekat ke planet mereka. Sontak Cora pun bergegas memberikan peringatan kepada penduduk desa. Si kepala desa yaitu Sindri mulai panik karena jika mereka tahu kualitas kesuburan tanah di planet itu, maka sudah pasti mereka akan dijajah. Ditambah lagi Goner sempat menjual hasil panen kepada pemberontak. Goner menyarankan agar Sindri bekerja sama dengan menjual hasil panen kepada mereka dengan harga yang tinggi. Namun menurut Cora, para jenderal perang di kapal itu sangat bengis dan mustahil bekerja sama. Dia adalah Noble, seorang jenderal dari Motherworld yang dikirim untuk membantai para pemberontak di luar Motherworld. Beberapa waktu lalu, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Devra Bladex dan Darian Bladex menyerang pos pasukan mereka sehingga persediaan pangan mereka menipis. Noble berniat bekerja sama dengan membeli gandum dari Sindri dengan harga yang fantastis. Sindri menolak dan berdalih bahwa hasil panen mereka sangat sedikit dan hanya bisa mencukupi kebutuhan penduduk. Melihat kondisi tanah di sana, Noble pun tidak mempercayai Sindri. Khawatir si Noble berbuat nekat, Goner pun mengaku bahwa hasil panen mereka sangat melimpah dan Sindri menolak bekerja sama demi menyimpan cadangan makanan untuk penduduk. Goner pun mengatakan bahwa mereka siap memasok gandum dalam jumlah tertentu. Mendengar itu, Sindri pun bersikeras untuk menolak kerjasama, hingga tiba-tiba Noble meninggalkan beberapa prajuritnya untuk mengawasi para penduduk dalam menyiapkan pasokan gandum. Di antara prajurit itu bernama Aris, yang saat ini sedang menyiapkan robot yang dikenal dengan nama Jimmy. Robot itu dikenal setia pada sang raja, di mana sejak kematian raja, Jimmy berhenti bertarung, namun tak seperti robot biasa, Jimmy itu terlihat seperti memiliki perasaan. Beberapa saat kemudian, Jimmy terlihat sedang berada di sungai disusul oleh Sam yang sepertinya sedang mencoba berkomunikasi dengan Jimmy. Melihat kebaikan Sam, Jimmy teringat pada Putri Isa. Putri Isa dipercaya akan membawa kedamaian saat memimpin tahta menggantikan ayahnya. Hingga suatu hari, tepat saat penobatan Putri Isa, dirinya dan kedua orang tuanya dibantai oleh seseorang kepercayaan mereka sendiri.
Selepas kepergian Sindri, para penduduk mulai kebingungan dan mereka berencana mengancam para prajurit itu karena mereka percaya sebagai petani yang akan memenuhi kebutuhan gandum para prajurit, mereka tidak akan disakiti. Mendengar kekonyolan itu, Korah pun berniat pergi meninggalkan Veld. Ayah Korah mengingatkan Korah bahwa 2 tahun lalu ia mengambil resiko menyelamatkan Korah dari medan perang dan menjadi bagian dari penduduk desa. Namun saat semua orang membutuhkan Korah, ia malah memilih untuk pergi. Korah tak menghiraukan ucapan ayahnya dan tetap berniat pergi. Tak jauh dari sana terlihat Sam tengah menjadi incaran untuk memuaskan nafsu para prajurit, di mana terlihat Aris berusaha melindunginya. Hingga tak lama teriakan Sam terdengar di telinga Korah. Sontak Korah pun langsung mendatangi markas, dan disinilah Korah unjuk kebolehan dengan menghabisi prajurit itu satu persatu dengan skill bertarungnya yang tidak terkalahkan. Tak lama robot itu datang dan melihat nyawa Sam sedang terancam. Bukannya menuruti perintah rekannya, ia malah bergerak menyelamatkan Sam. Keesokan harinya, Korah berniat mendatangi mantan Jenderal Motherworld bernama Titus yang sempat melakukan perlawanan pada Motherworld. Tak hanya itu, Korah juga berniat menemui pimpinan Bloodex. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan Goner yang sempat menjual gandum pada Bloodex. Lalu kita dibawa menuju masa kecil Korah, di mana tanah kelahirannya sedang diserang habis-habisan oleh tentara Motherworld yang dipimpin oleh jenderal muda bernama Balisarius. Ia membunuh semua orang hingga tersisa Korah seorang diri. Dan saat itu Balisarius mengangkat Korah sebagai putrinya, lalu diberi nama Arthelice. Sejak saat itu, Korah hidup di lingkungan para prajurit perang hingga ia tumbuh sebagai salah satu dari mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kota di mana terlihat para hawkshaw atau pemburu hadiah yang bekerja untuk Motherworld sedang menangkap seseorang yang mempertemukan Goner dengan Bloodex yang saat ini sedang bersembunyi di planet Charon di bawah perlindungan Raja Levetica. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bar di mana para makhluk-makhluk aneh berkumpul. Tak lama, seseorang berwajah aneh tertarik untuk menghabiskan malam bersama Goner hingga terjadilah perkelahian antara Korah dan orang tersebut, di mana tentu Korah mampu membereskannya dalam waktu singkat. Korah bertanya tentang keberadaan Jenderal Titus kepada seisi bar, di mana seekor hewan aneh melalui raga seorang laki-laki mengatakan bahwa ia berada di Kolosium yang terletak di Pollux. Beberapa saat kemudian, manusia aneh itu kembali dengan membawa anak buahnya untuk membantunya menghadapi Korah hingga terjadilah baku hantam yang cukup memancing adrenalin. Lalu beberapa saat kemudian, seorang laki-laki menyelamatkan nyawa Korah. Laki-laki itu diketahui bernama Kai. Ia pun secara tiba-tiba menawarkan tumpangan untuk Korah yang hendak pergi ke Pollux. Untuk membantu melancarkan misi Korah, Kai bermaksud mengenalkan seorang teman untuk bergabung. Dia adalah musuh Motherworld, namun sayangnya saat ini dia sedang menjadi budak untuk melunasi hutang. Pria itu bernama Tarak. Untuk membawa Tarak pergi, Korah harus membayar sejumlah uang pada majikan Tarak, atau jika tidak, Tarak harus menunggangi hewan buas dan liar yang sangat sulit untuk dijinakkan. Tarak pun menerima tantangan itu dan perlahan-lahan ia mendekati burung itu, lalu ia mencoba berkomunikasi dan berinteraksi dengannya, hingga pada akhirnya Tarak berhasil menaklukkan burung liar tersebut. Sesuai perjanjian, Tarak pun dibebaskan dan langsung bergabung bersama Korah.
Mereka pun melanjutkan perjalanan ke planet selanjutnya untuk menemui salah seorang teman Kai, yaitu Nemesis, dan memintanya bergabung dengan Korra untuk melindungi planet Veld. Waktu itu Nemesis sedang mendatangi sebuah ruangan untuk bertemu monster laba-laba yang sedang menculik seorang anak. Monster itu dulunya adalah penghuni asli planet di sana, namun semenjak manusia tinggal di sana, udara menjadi tercemar dan monster itu tidak bisa memiliki anak. Karena itu saat ini ia menculik anak-anak agar ibu mereka juga merasakan penderitaan yang sama. Karena monster itu tidak menghiraukan bujukan Nemesis, ia pun terpaksa bertarung dengannya. Di sini Korra dan yang lainnya melihat secara langsung bagaimana skill bertarung Nemesis yang pada akhirnya berhasil membunuh monster tersebut. Beberapa saat kemudian saat perjalanan dilanjutkan, lagi-lagi Korra menceritakan masa lalunya kepada Goner, di mana saat dirinya meraih banyak kemenangan, Korra dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Putri Isa. Waktu itu Korra sempat melihat keistimewaan Putri Isa yang mampu membangkitkan seekor burung yang telah mati. Bahkan ayahnya juga percaya suatu saat Putri Isa akan memimpin Mother World dengan penuh kasih sayang. Tak lama tibalah mereka semua di Pollux untuk bertemu dengan Jenderal Titus. Korra kaget melihat kondisi Jenderal Titus tak ubahnya seperti gelandangan dengan badan yang sangat kotor. Beberapa saat kemudian saat kesadaran Jenderal Titus telah kembali, Korra berusaha membujuknya bergabung untuk membalaskan dendam atas kematian ratusan anak buahnya di tangan para Jenderal Mother World. Di tempat lain, Noble mendapat kabar bahwa Hawkshaw berhasil menangkap seseorang yang mengetahui informasi tentang lokasi pemberontak Bloodex. Tak lama tawanan itu tiba di hadapan Noble, di mana ia mengatakan bahwa Darrian Bloodex saat ini sedang berada di planet Charan di bawah perlindungan Raja Levetika. Setelah itu informan tersebut langsung dibunuh untuk membedah otaknya demi mendapatkan informasi yang mungkin mereka butuhkan. Di tempat lain, Korra telah tiba di Charan dan menemui Raja Levetika untuk dipertemukan dengan Bloodex. Tak lama Devra dan Darrian Bloodex, pimpinan dari klan Bloodex, tiba di kerajaan Levetika. Korra meminta mereka bergabung karena dengan bantuan pasukan Bloodex, kemenangan tidak terlalu mustahil untuk digapai. Awalnya Devra Bloodex menolak karena pasukan Noble terlalu berbahaya untuk klan mereka. Korra pun mengatakan bahwa planet mereka terendus oleh Noble sejak melakukan transaksi gandum dengan klan Bloodex. Sebagai pimpinan kelompok revolusioner, Darrian Bloodex menyetujui tawaran Korra dan bersedia membantu planet Veld bersama pasukannya. Under free will. Beberapa saat kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Kai mengungkapkan isi hatinya bahwa sebagai seorang pencuri yang tidak punya kehormatan, semenjak mendampingi perjalanan Korra, Kai tergugah untuk bergabung menyelamatkan planet Veld dan hidup sebagai pria terhormat. Namun sebelum itu Kai harus mendarat di sebuah planet bernama Gondival untuk menyerahkan barang kepada bakal calon pembeli. Di tempat lain, Noble telah mengacaukan kerajaan Levetika untuk mencari tahu keberadaan klan Bloodex, sekaligus sebagai ganjaran bagi Levetika karena telah membantu klan tersebut. Tak lama mereka mendapat kabar bahwa salah satu Hawkshaw telah mengirimkan koordinat Korra saat ini. Di tempat lain, Kai dan yang lainnya telah mendarat di Gondival dan ia meminta bantuan mereka agar mengeluarkan beberapa kotak dari pesawat. Tak lama beberapa pesawat misterius menembak ke arah mereka secara membabi buta dan di waktu bersamaan kotak yang mereka bawa tiba-tiba mengekang mereka semua. Ternyata Kai adalah seorang Hawkshaw yang bekerja sama dengan Noble. Di sisi lain, Kai memiliki dendam pada Korra yang dahulu memimpin pasukan untuk menghancurkan planet Kai. Piece of shit.
Tak lama Noble pun tiba di sana. Ia begitu senang melihat para pengkhianat Motherworld berkumpul di hadapannya. Disinilah kita baru tahu bahwa Tarak adalah salah satu anggota kerajaan dan Nemesis memiliki dendam karena semua anaknya telah dibantai. Tanpa basa-basi, Kai menuntun Goner untuk membunuh Korra. Disinilah Goner menunjukkan kesetiaan dan keberaniannya untuk menyelamatkan Korra hingga terjadilah perlawanan. Tak lama saat Tarak dan yang lainnya berhasil dibebaskan, mereka mulai bertarung dengan brutal. Tak tinggal diam, Noble memerintah anak buahnya agar menembak anak buah Darrian Bloodaxe. Melihat itu, Darrian pun mendatangi kapal anak buah Noble, namun sayangnya saat itu Darrian harus terbunuh. Tak lama pesawat Noble berhasil dijatuhkan dan kini giliran Korra berhadapan langsung dengan Noble. Keduanya pun mulai bertarung dengan sengit menyerang satu sama lain dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Setelah Noble dikalahkan, Korra dan yang lainnya pun meraih kemenangan karena begitu kapten mereka mati, seluruh pasukan akan ditarik mundur ke Motherworld. Bersama-sama, mereka pun kembali menuju planet Belt untuk mempersiapkan diri karena setelah kejadian hari ini, sudah pasti para jenderal Motherworld akan memburu mereka. That's our village. This would have been a Beberapa hari kemudian jasad Noble berhasil ditemukan dan langsung dibawa menuju markas, di mana ternyata Noble adalah sebuah robot yang masih sangat mungkin untuk dibangkitkan kembali. Namun sebelum itu, melalui alam bawah sadarnya, Noble dibawa menuju Balisarius. Noble meraporkan tentang Korra yang saat ini bergabung dengan buronan Motherworld. Balisarius meminta agar Noble melakukan segala cara untuk membawa Korra ke hadapannya agar dirinya bisa membalas pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh Korra. Dan disinilah film pun berakhir. Ada kabar baik buat kalian yang menyukai film ini karena di bulan April nanti Rebel Moon Season 2 akan rilis. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka film ini, jangan lupa di like, kalau gak suka boleh di dislike. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.